selamat siang Mas. Siang. Dengan Mas siapa? Mas Dimas. Oh. Ini usahanya lagi ngapain itu? Saya usahanya freelancer fotografer, videografer. Oh gitu. Nah, Mas mau tanya langsung ya ini. Jadi, Awal mula Mas memulai usaha di bidang fotografi itu apa ya Mas? awal mulanya itu waktu COVID. Tapi sebenarnya kalau suka fotografi itu udah dari kecil. Cuman mulai fokusnya itu waktu COVID. Di situ ada di Semarang itu namanya San Mori. Nah awalnya itu aku terjun di situ di dunia otomotif. Awalnya ya nyoba-nyoba lah. Akhirnya ketemu sama beberapa FG, masuk ke forum. Nah dari situ kita mulai nambah relasi dan akhirnya bisa jadi sampai sekarang ini. Ya nggak besar-besar banget lah. Tapi setidaknya continue terus ya. Yes, ya, tetap berusaha. Ya. Moga Mas Hafiz yang kedua. Ya baik, untuk yang kedua, tujuan Mas membuka bisnis di bidang jasa fotografi ini apa ya? Kalau tujuan, awalnya itu nggak ada tujuannya. Awalnya cuman hobi aja buat mengabadikan momen ya. Karena aku suka hasilku itu dinikmati sama orang. Oh gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu ternyata FG itu juga fotografer juga butuh uang ya. Butuh modal. Akhirnya di situ aku membuka job buat membuka project photoshoot otomotif. Awalnya seperti itu. Lalu sampai sekarang beranjak ke event-event kayak Sweet Seventeen, dokumentasi, catering, touring kayak gitu. Bahkan kemarin aku lihat itu sampai lamaran juga, orang lamaran juga lamaran. gitu. Foto orang sholat juga ada. itu job apa itu Mas biasanya? Juga project. Itu namanya kemarin Tarling, taraweh keliling. Oh kayak gitu. Ya, dari dokter di Karyadi. Oh gitu. Nah, Monggo. yang ketiga ini kan Masnya kan tadi ceritain banyak di lamaran, di kan banyak proyek-proyek itu. Nah, kan mesti ada kayak masalah entah kliennya susah, entah pembayarannya. Ya. Nanti ya Mas. Nah, itu mesti kan banyak masalah, banyak yang dihadapi kan ya. Ya, itu apa saja masalah yang dihadapi? Biasanya masalah yang sering aku temuin itu rata-rata kadang harga. Karena pasarku itu kan nggak orang yang gimana ya? Sebagai freelancer tuh kita juga harus bisa nyesuaiin pasar. Jadi nggak bisa nargeting harga tinggi-tinggi terus. Yeah. Nah kadang kita udah matok harga paling rendah lah. Kita pasti punya minimal. Patok segini. Seringnya tuh orang PHP ya pasti. Nanti tak kabarin lagi ya Mas. Nah, sampai setahun nggak ada kabar. Bilangnya besok mau photoshoot, besoknya nggak ada kabar. Iya, ada kabar. Yang kedua itu lebih ke sifat. Nggak memaksakan juga sih, tapi kalau bisa itu permasalahannya ya. Oh ini lebih ke masalah ya. Yeah. Yang masalah itu kadang konsumen tuh nggak aware ke kita, nggak aware ke fotografer, nggak tahu mungkin nggak dikasih minum. Oh. Mereka makan kita ngefoto setidaknya buat dikasih dikit gitu kan ya. Haus. Kadang nggak dikasih, kadang Mas saya tak kasih. Misalnya udah matok harga sekian, yaudah nanti ini tapi gak dapat makan ya Mas. Itu kan sebenarnya yo gak apa-apa tapi kan lebih ke kemanusiaan lah gitu. Lebih ke situ sih seringnya. Oh gitu. Terus monggo Mas Akmal. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas, Ya. kira-kira dari masalah-masalah tadi, solusi apa yang Mas berikan terhadap mereka nih? Kalau solusi mungkin lebih berpesan aja ya, bahwa kita itu sebagai fotografer dan videografer atau sebagai penyedia jasa lah, itu kita berani mematok harga segitu, pasti kita juga bisa menjamin kualitas yang sudah ditentukan. Pasti ada harga, ada kualitas kan. Dan lebih manusiawi lah, kita sesama manusia kan mesti tahu, oh kayak misalnya disuruh foto 5 jam gitu nih, gak suruh duduk, gak dikasih minum kan, yuk kasihan. Ya paling lebih ke situ aja sih. Ya, dengan effort yang ada juga menghargai ya Mas. Saling menghargai lah. Oke, siap. Terima kasih Mas Dimas. Sama-sama Mas. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih.